Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat ya. Jangan lupa hari ini 1. Berdoa, 2. Absen di Google Form, 3. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 5. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Apa yang dimaksud negara agraris? Sebagian penduduk bekerja sebagai apa? Tentunya anak-anak masih ingat ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5. Sebelumnya akan Ibu perkenalkan dulu keluarga besar SDN Pandean Lamper 02 Semarang. Ya, di sini ada Bapak Kepala Sekolah, Pak Tri Sugiono SPD MPD, beserta Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman kalian yang berprestasi. Bu berharapkan kalian akan tetap semangat dan mengikuti jejak-jejak mereka. Kita mulai materi tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran 5 daur hidup hewan dan lagu bertangga nada minor. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambar di bawah itu. Tentunya kalian bisa ya memperhatikan ya, ada apa saja di gambar itu. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikan bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan jadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini contohnya daur hidup kupu-kupu. Nanti anak-anak bisa memperhatikan ya, caranya tadi dari apa saja dulu hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Nah, ini adalah gambar daur hidup kecoa. Perhatikan ya anak-anak ya.
Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Berdasarkan bacaan, temuan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting, tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Ingatlah, untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi-informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lain, lalu tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Contoh peta pikiran daur hidup hewan. Nah, ini adalah contoh peta pikiran daur hidup hewan. Anak-anak nanti bisa memperhatikan dan menyimak dengan baik. Untuk tugasnya adalah buatlah diagram daur hidup hewan yang bagus dan menarik. Alat dan bahan pembuatan diagram daur hidup hewan adalah 1. Kertas karton A4 atau buku gambar, 2. Pensil, 3. Pensil warna, 4. Spidol warna, 5. Penggaris. Langkah kerjanya adalah kamu akan membuat diagram yang memperlihatkan daur hidup hewan pada kertas karton A4 atau buku gambar. Pilih salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna atau tidak mengalami metamorfosis. Carilah informasi tambahan, misal fakta menarik tentang hewan tersebut dari berbagai sumber. Gambarlah daur hidup hewan pilihanmu dengan memperhatikan urutannya. Berikan keterangan pada setiap gambarmu. Gunakan spidol atau pensil warna untuk memperjelas diagrammu. Kesimpulan apakah yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Nanti anak-anak bisa menyimpulkan sendiri ya. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu, dapat juga digunakan 2 tangga nada. Ingatkah kamu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 singkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Tangga nada mayor berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada la dan diakhiri dengan nada la oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada la, tetapi ada juga yang diakhiri nada lain seperti mi. Salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu syukur ciptaan Hamuntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Perhatikanlah dengan seksama kedua lagu berikut ini. Nanti anak-anak bisa belajar menyanyikan lagu syukur atau Terima Kasihku di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.